Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nazula, semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam, mendapat tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan tema Teknik Penelitian Kualitatif. Langsung, populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif. Kira-kira sama tidak ya dengan kuantitatif? Mari kita simak penjelasannya. Populasi, seperti yang kita tahu, adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Misal, kita mau meneliti mahasiswa di kampus IAIN, kita tidak perlu meneliti semua mahasiswa itu, kita hanya butuh beberapa mahasiswa saja untuk dijadikan sampel. Antara kualitatif dan kuantitatif terdapat perbedaan penyebutan istilah. Di dalam kuantitatif dan kualitatif. Jika dalam kuantitatif kita menyebutnya sebagai populasi, sedangkan dalam kualitatif kita menyebutnya social situation atau keadaan sosial. Ya, dijelaskan bukan populasi, melainkan social situation atau keadaan sosial di dalam penelitian kualitatif. Sampel kualitatif. Ya, di dalam sampel kualitatif kita menyebutnya informan narasumber atau narasumber ya. Jadi ringkasnya, kalau buat kuantitatif itu menyebutnya responden, kalau buat kualitatif kita menyebutnya narasumber atau informan, begitu ya. Next. Nah, untuk social situation atau keadaan sosial sendiri, ini merupakan objek penelitian yang kita pengen tahu apa sih yang terjadi di dalamnya. Kemudian kita bisa mengkaji keadaan sosial itu dalam 3 aspek. Kita bisa mengkaji dari place, kemudian actors, kemudian bisa dari activity. Jadi misalkan social situation kita itu kampus, maka kita bisa meneliti dari aspek tempat, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan kampus, kemudian aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam kampus. Kualitatif, jadi misalkan ada fenomena alam, tumbuhan, hewan, maka itu juga masuk di dalam ranah kualitatif. Langkah-langkah, kemudian kita ketika peneliti sudah masuk ke dalam keadaan sosial situation tertentu, misal si peneliti menjadikan kampus sebagai social situation, maka langkah pertama harus melakukan observasi dulu. Si peneliti melakukan observasi atau pengamatan untuk mendapatkan data secara menyeluruh. Kemudian setelah itu dilakukan wawancara untuk menggali data secara mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan purpose atau sengaja. Maksudnya ini si narasumber atau orang yang kita wawancari itu dipilih berdasarkan kriteria yang kita butuhkan. Jadi tidak sembarangan orang untuk diteliti atau diwawancarai. Setelah sudah mendapatkan hasilnya, si peneliti mulai menginterpretasikan hasil penelitiannya. Teknik pengambilan sampel. Dalam kuantitatif kita menggunakan teknik probability sampling, maka dalam kualitatif kita menggunakan teknik non-probability sampling. Probability kan peluang ya, jadi sampling tidak semua mempunyai peluang yang sama.
Non-probability sampling, tidak semua orang bisa menjadi sampling kita. Ada 6 sampling yang ada di dalam kolom, tapi yang sering dipakai dalam kualitatif itu adalah sampling purposive dan Snowball sampling. Purposive sampling atau sampling yang disengaja. Jadi kita mencari samplingnya sesuai kriteria yang kita buat. Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang masuk dalam kriteria kita. Contoh meneliti mahasiswa di kampus IAIN. Kita mematok mahasiswa berumur maksimal 21 tahun. Ini contoh ya. Kemudian yang kedua harus aktif organisasi. Dan yang ketiga harus memahami metodologi pendidikan dengan baik. Maka mahasiswa yang tidak masuk kriteria tidak diwawancarai. Begitu. Sedangkan Snowball sampling atau sampling bola salju. Kalau kalian melihat di media, apabila bola salju dikelindingkan, maka semakin besar dan semakin besar. Sama halnya dengan sampling, jadi dari satu data, lama-lama kita akan mendapatkan data yang besar. Misal kita mau mewawancarai penjual bakso, maka penjual bakso itu akan memberi tahu orang-orang penjual bakso daerah-daerahnya. Seperti itu, kurang lebihnya. Terima kasih. Mohon maaf jika terjadi goyangan-goyangan yang tidak diinginkan karena ini megangnya pakai HP ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.